kita diskusi, disiarkan live secara langsung. Udah gak ada live-livean sekarang ya. Gak ada diskusi-diskusian, sudah males saya ngeladenin. Kemarin ngundang saya teman-teman, ada puluhan orang menyambut Hari Pras. Gak ada diskusi, bukan diskusi tapi dipersekusi teman-teman. Gak ada, mereka katanya mau klarifikasi, mau menjelaskan kronologi kejadian salaman-salaman itu. Yang salaman itu siapa, agendanya dalam agenda apa. Gak ada, telat. Yang ada apa? Dibentak-bentak, ditowel-towel saya dari belakang. Bayangkan kalau saya melawan, misalkan ya saya berhasil melawan orang yang noel itu, yang noel kepala saya. Saya berhasil menjatuhkan dia, paling tidak membuat dia bengep gitu. Tapi apa tindakan kawannya nanti? Dipegang, pasti saya dipegang, dihajar saya teman-teman. Kalau perlu saya dihabisi di situ. Kenapa? Puluhan, bukan film ini. Gak bisa kita sendirian mau ngalahin orang puluhan. Terlebih nanti mereka memang sengaja melakukan hal itu agar saya terpancing emosi lalu mukul mereka. Lalu di visum, saya kena delik karena kekerasan di situ. Ya Allah, begitulah. Dan saya menganggap mereka itu licik teman-teman, memancing saya untuk dialog ilmiah, tapi sampai ke sana malah seperti itu. Kronologisnya Hari Pras menyampaikan terkait fakta dan argumentasi secara dalil terkait perilaku ada oknum salah satu guru, Ustadz, Gus Habib dan sejenisnya itu yang sedang salaman dengan santriwati. Nah, beliau menyampaikan itu tidak sesuai ajaran Nabi. Itu nggak boleh. Memang ada ulama yang membolehkan, ada yang memang mengharamkan. Hari Pras ini menyampaikan fakta dan juga dalil. Nah, namun ada segerombolan anak buah atau murid daripada guru di video tadi itu tidak diterima, ya, marah sampai dengan menghubungi Hari Pras, ngajak ketemu untuk diskusi ilmiah awalnya. Hari Pras datang sendiri ke lokasi. Nah, di sana sudah disambut dengan banyak orang. Sudah disambut juga dengan sehelai surat pernyataan harus ditandatangan paksa di atas materai. Bahkan di video tadi ada hampir aja terjadi pemukulan. Ada oknum tadi noyor kepala Hari Pras. Dan ini sebetulnya nggak sehat ya. Kenapa? Gini loh ya. Kalau otak itu dibalas dengan otak, ya. Kalau otot ya balas dengan otot. Kalau mau kajian ilmiah ya kajian ilmiah gitu loh. Diundang kajian ilmiah, pas datang ke sana jadi ribut. Nah ini kan nggak ada otak gitu loh, ya. Oleh karena itu, ayolah berpikir secara sehat, apalagi sesama muslim. Ketika ada yang mengkritik, ketika ada yang menyampaikan kebaikan dan kebenaran, walaupun itu sakit, ya kita harus terima. Bila mana itu memang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau memang benar sesuai dengan yang Nabi ajarkan, kalau kita tersinggung, berarti kita yang salah gitu loh. Berarti kita yang salah, harus diakui gitu. Ingat ya, kedudukan Al-Quran As-Sunnah Nabi Muhammad SAW itu paling tinggi di atas yang namanya guru kita, Ustadz Kiai Gus Habib zaman saat ini, ya. Karena apa? Karena mereka rujukannya ketiga tadi gitu, Al-Quran As-Sunnah dan juga memang apa yang Nabi perbuat. Ya. Kalau melenceng berarti nggak boleh. Ya. Dan juga gini, saya lihat tadi kalau misalkan memang yang noyor Hari Pras itu diajak sparring 1 lawan 1, saya bisa pastikan dalam hitungan detik orang yang noyor tadi itu bisa KO sama Hari Pras. Karena kita tahu Hari Pras juga punya jiwa petarung gitu. Ya, gak ada dialog-dialog ilmiah. Saya buat video, kalau kalian ingin membantah saya, bantah dengan video juga. Itu persyaratannya. Ini sudah dunia media sosial, ya. Siapapun yang menyatakan opini, pendapat, fatwa, video penyelenehan, video khurafat, takhayul, dongeng, dan lain sebagainya, apabila itu ada di media sosial, maka kita wajib untuk memberikan kritikan, opini, pendapat terhadap hal-hal yang berseliweran di media sosial. Dan itu dilindungi oleh hukum. Ingat itu. Jadi jangan sesekali kalian yang merasa tersinggung dengan video-video saya ketika mengkritik segala sesuatu di media sosial, lalu kalian sok-sokan mau datang-datangan. Gak ada. Video, balaslah dengan video. Ya, apalagi dialog-dialog seperti ini gak memalukan. Ini yang mau kita dialogkan, bagaimana kalau kita sentuh-sentuhan dengan wanita? Boleh sentuh-sentuhan dengan wanita, teman-teman. Karena mau didoifkan. Hadis yang dimana menyatakan Nabi Muhammad ditusuk kepala laki-laki dengan besi yang tajam lebih baik daripada menyentuh yang bukan mahram. Menyentuh bukan salaman. Ya entah menyentuh dengan bajunya nih. Wanita pakai baju, pakai niqab, disentuh. Haram. Bukan disentuh, misalkan pakai niqab mau disentuh biji matanya gitu. Oh haram, enggak. Bukan cuma antar kulit, menyentuh wanita. Ya, mau dengan kulitnya, mau dengan bajunya.
Nanti kalau dibolehkan nyentuh wanita begitu, menggunakan penghalang, bebas nyentuh bagian manapun perempuan. Asal dengan menggunakan apa? Pelindung. Ya, penutup. Karena di situ bukan cuma salam-salaman biasa, tapi dicium-cium, dibolak-balik begitu ya. Kata netizen apa yang berkomentar, nanti pegang-pegang bagian perempuan lainnya boleh dengan pembatas. Bahkan yang lebih ekstrim kata netizen, berhubungan badan kalau pakai kondom katanya, itu bisa dihalalkan nanti. Karena tidak nyentuh langsung antara kemaluan dan kemaluan, ada pembatasnya. Begitu teman-teman. Ini kan na'udzubillah min dalik akan menjadi sesuatu yang rancu di tengah-tengah masyarakat. Mengerikan teman-teman. Ketika kita mencari-cari pembenaran, makanya pendapat Imam Syafi'i dibantah oleh muridnya langsung karena khawatirnya seperti itu. Dan selama kita melihat tersebar di media sosial yang terjadi kasus-kasus asusila, pencabulan, sampai sodomi ada di kalangan kalian. Dan terakhir dari saya, kami pernah menangani beberapa banyak oknum ustadz terkait kasus pelecehan seksual kepada santriwatinya, pencabulan dan sejenisnya. Nah, setelah kami bedah, ternyata salah satu hal yang memang menjadi kesalahan sebuah pesantren atau guru ke muridnya itu nggak ada hijab. Gak ada hijab ketika komunikasi, gak ada penghalang ketika mereka memberikan kajian. Seakan-akan ya bebas saja, salaman boleh ini itu. Yang padanya di sana ada ruang di mana ya fitrah seorang laki-laki, guru ustadz ketika melihat santriwati yang dia ikuti hawa nafsunya, itu bisa berabe, itu masalah. Nah itu salah satunya ciri-cirinya kayak gitu tuh. Dan itu harus dievaluasi, harus dikritik. Konsepnya nggak gitu loh. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, walaupun itu murid dan guru harus tetap ada hijab, nggak boleh ya. Demi Allah, saya banyak menangani kasus terkait pelecehan dengan ciri-ciri kayak gitu. Oleh karena itu hindari, rubah gitu ya. Mudah-mudahan kita semua dapat hidayah. Amin ya Allah. Ini bukan fitnah, fakta berbicara. Saya sampai memberikan tantangan, coba cari kasus asusila yang terjadi di ponpes salafi. Gak ada. Yang ada di mana? Kalian tahu sendiri. Oknum-oknum kiainya, oknum gusnya, oknum habibnya. Ada yang jadi dobol, nyentuh-nyentuh kemaluan pasiennya. Kita menghindari itu. Makanya diperintahkan untuk tidak pandang-pandangan dengan wanita, tidak salam-salaman dengan wanita, agar tidak seperti itu. Itu akar, itu mukaddimahnya. Awalnya pegang-pegangan, tatap-tatapan, suka-sukaan, akhirnya apa? Zina. Khawatir, karena semua manusia ini tidak sempurna, teman-teman. Semua manusia ini bisa salah, bisa khilaf, agar kita terlindung dari fitnah. Begitu. Heran saya, benar-benar heran dunia ini. Lanjut dulu. Mereka bersama tidak menggunakan harim, saya pun tidak sepakat. Iya, tidak sepakat. Haram hukumnya. Jangan. Hukum haram, teman-teman. Memandang saja tidak boleh dari Imam Syafi'i, apalagi menyentuh. Mendekat, salaman satu tuh, tangannya dicium. Dicium tangannya, teman-teman, sambil dilihat. Lanjut. Dalam keadaan apapun, memandang tidak boleh, ya. Tapi kalau pegang-pegangan boleh. Kan kalau pegang itu dekat. Dan terlebih, kata Imam Syafi'i, pakai cadar. Kenapa tidak pakai cadar? Tuh, sudah melanggar perintah dari Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i mewajibkan menggunakan niqab, cadar. Kenapa tidak pakai? Bisa jawab? Masa cuma mau ngambil yang enak-enak saja? Salaman-salaman. Yang jelas ketiga Imam Mazhab tidak memperkenankan. Ya tahu sudah. Lanjut dulu. Kecuali menggunakan hakim dalam keadaan tertentu. Hoas. Di hajilah. Dan hadis di situ memperbolehkan. Ya boleh, ya sudah, kerjakan saja, tapi jangan diupload di media sosial agar tidak dikomentari. Ya, lakukan saja, terserah kalian. Jangan dekati zina. Ada banyak larangan ya teman-teman untuk kita menghindari dari perbuatan zina, zina mata, zina tangan, zina syahwat, zina kemaluan dan lain sebagainya. Karena zina itu bukan cuma sekedar kita langsung bersetubuh, no. Zina mata juga. Kata Nabi Muhammad, tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan wanita kecuali yang ketiga adalah setan. Di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat ke-30 sampai 31 itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk laki-laki dan perempuan sama-sama menjaga jaraknya kepada yang bukan mahram, menjaga pandangannya, ya, menundukkan pandangannya. Allah langsung yang menasihati agar kita itu terhindar dari fitnah, bukan diakal-akali. Bahkan sekalipun itu kepada kerabat, teman-teman. Rasulullah SAW pun melarang, waspadalah kalian menemui perempuan yang bukan mahram kalian atau yang tidak halal bagi kalian. Lalu ditanya sama sahabat, bagaimana dengan alhamu? Jawaban dari Rasulullah, menemuinya adalah kebinasaan, teman-teman. Apa alhamu itu? Yaitu ipar. Jadi berbahaya. Diharamkan pula untuk menyentuh laki-laki dan perempuan. Apalagi sampai salam-salam
salaman menggunakan apa namanya tuh, penghalang. Aduh ya Allah. Bahkan kata Nabi Muhammad, apabila ada seorang perempuan dengan sengaja dia bersolek, berhias, menggunakan wangi-wangian, lalu lewat depan laki-laki, hanya lewat nih, nggak salam-salaman ya teman-teman, hanya lewat depan laki-laki, maka apa kata Nabi Muhammad? Dia adalah pezina. Ini kata Nabi, hanya lewat itu, nggak sampai cium-cium tangan, nggak sampai, masih lewat dikatakan pezina sama Nabi Muhammad. Na'udzubillah, ya Allah. Larangannya dari Nabi sudah keras, tinggal kita patuhi. Cukup. Kan kita mau mengajak orang dalam kebaikan, menghindari kebinasaan. Ya sudah, seperti itu. Lanjut dulu. Seperti yang disampaikan Ustaz Abdul Somad itu, setuju. Ya, kalau kepada Ustaz Abdul Somad setuju. Terus bagaimana dengan Al-Habib Umar bin Hafiz? واحذروا من أن تمتزج أعيادكم بمخالفة أمر الله والخروج عن التقوى بمصافحة الرجل أيام العيد لزوجات إخوانه أو مصافحة المرأة لأزواج أخواتها وما إلى ذلك ممن ليس بمحرم فليس إلى حل ذلك من سبيل وقد حرمه الهادي والنبي الرسول الدليل. Pendapat Habib Umar ini lemah. Yang lebih kuat adalah pendapat Ustaz Abdul Somad, karena lebih bisa kita terapkan. Mungkin begitu. Ya, duh ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Lanjut dulu dah. Mana dalil? Yang mutlak bahwa hukum bersalaman hoas yang bukan mukim walaupun menggunakan haid itu haram hukumnya. Oke, memang tidak ada teman-teman. Tetapi Nabi Muhammad melarang laki-laki menyentuh wanita. Jangankan menyentuh, memandang saja tidak diperkenankan. Apalagi sampai salam-salaman dicium-cium. Karena tidak adanya itulah timbul perdebatan dan perbedaan di antara beberapa mazhab. Nggak berdebat ya. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Maliki, Imam Hanafi tidak berdebat. Hanya saja Imam Syafi'i yang membolehkan salaman menggunakan kain tersebut. Sehingga apa? Dikritisi oleh muridnya. Ya, tidak boleh, kata Imam Ahmad bin Hambal. Meskipun ada keringanan, laki-laki boleh bersalaman dengan wanita yang tua, rentah, dan maaf juga buruk rupa atau bagaimana begitu. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi intinya, ketiga imam mazhab lainnya tidak sependapat dengan Imam Syafi'i mengenai salaman menggunakan kain. Ya, terlebih Imam Ahmad bin Hambal yang paling tegas menolak pendapat itu. Ijma' ulama. Mana nih pendapat yang paling kuat yang mendekati Al-Quran dan As-Sunnah? Itu. Seperti hukum musik. Nah, ini hukum musik lagi. Keempat imam mazhab sepakat hukum haramnya musik. Tapi kebanyakan dari kalian masih musik-musikan. Aduh, gak tahu sudah.